Konsep Dasar IPA SD, Prodi PGSD kelas A semester 2 dari Universitas Citra Bangsa. Di sini kami sedang melakukan observasi pada hewan dan tumbuhan. Oke, baik. Perkenalkan, nama lengkap saya Cecilia Desikanati. Saya di sini sebagai kameramen. Perkenalkan, nama lengkap saya sebagai kameramen. Lebih baik, sekarang kami kelompok 5 sedang melakukan pengamatan terhadap pohon lontar. Pohon lontar adalah sejenis palem yang tumbuh liar di daerah yang ketinggian 500 meter dari permukaan air laut. Lontar diketahui berasal dari India dan Sri Lanka, kemudian menyebar ke Arab Saudi sampai negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, sampai di Indonesia. Lontar memiliki akar serabut, panjang dan besar, berpawakan tinggi dan tegak, berbatang tunggal dan berbentuk silindris. Tingginya dapat mencapai 25-30 meter dengan diameter batang antara 40-50 cm. Pada tumbuhan muda batang lontar mempunyai empelur yang masih lunak dan dapat dijadikan sagu untuk pangan. Daun lontar adalah daun siwalan atau bisa disebut daun ental yang dikeringkan dan dipakai sebagai bahan kerajinan. Daun lontar juga digunakan sebagai bahan media untuk menulis dan menggambar. Berikut adalah penjelasan tentang buah lontar. Buah lontar adalah buah yang masuk ke dalam golongan palma. Buah yang memiliki nama lain siwalan ini banyak tumbuh di daerah tropis dan wilayah Asia Selatan, juga Asia Tenggara, menjadi habitat utama dari pohon lontar tersebut. Di Indonesia, pohon lontar dapat ditemui di sejumlah daerah, mulai dari Jawa, Bali, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara. Buah lontar atau siwalan yang rupanya mirip dengan kolang-kaling ini merupakan buah yang mengandung segudang manfaat bagi kesehatan tubuh. Baik, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari pohon jagung. Tanaman jagung berasal dari keluarga Gramenea yang dikenal sebagai keluarga rumput. Jagung merupakan tanaman rumput tahunan yang tumbuhnya bisa mencapai tinggi 2 meter. Jagung berakar serabut, bisa tumbuh dengan kedalaman antara 20 sampai 80 cm. Batang jagung adalah batang yang tak berkayu. Tinggi batang tanaman jagung bisa mencapai 2 sampai 2,5 meter dengan ruas berjarak setiap memiliki panjang mencapai 1,2 meter dengan helai lebar sekitar 9 cm. Ciri-ciri daun jagung adalah daunnya yang sempurna karena memiliki helai, pelepah, dan tangkai daun. Di antara tangkai dan pelepahnya terdapat gula. Daun jagung punya tekstur yang licin atau berambut. Dua tekstur utama dalam daunnya. Stomatanya bakal mengontrol kekurangan air pada sel daun dan sangat berperan penting saat tumbuhan mengalami. Bunga jagung berperan untuk menghasilkan buah tongkol atau bonggol yang selanjutnya bisa menjadi buah jagung. Bunga jagung jantan terletak berpisah dengan bunga jagung betina, yaitu berada di ujung atas tanaman. Bunga betinanya sendiri terletak di ujung tongkol.
Pohon pisang atau buah dengan nama Latin Musa paradisiaca merupakan tanaman yang berbentuk derna raksasa. Pohon pisang dapat tumbuh dengan tinggi 3 meter. Pohon pisang merupakan tanaman yang terdapat di lingkungan tropis, dan pohon pisang dapat tumbuh di lingkungan yang cukup dengan air. Pohon pisang termasuk pohon yang dapat dikatakan sebagai pohon yang serbaguna karena buah, daun, dan juga jantungnya pun dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk bertahan hidup. Pohon pisang ini adalah tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara. Pohon pisang menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan juga makhluk hidup seperti monyet dan hewan-hewan lainnya yang pemakan buah. Selain itu, pohon pisang memiliki jantung yang juga dapat dikonsumsi oleh manusia. Oleh jantung pisang dapat dimanfaatkan sebagai olahan makanan yang lezat. Selain buah dan jantung, daun pisang juga dapat dimanfaatkan sebagai bungkus makanan. Berikut ini kami akan mengklasifikasikan tentang pohon pepaya. Pohon pepaya atau betik adalah tanaman buah-buahan yang memiliki banyak manfaat. Tumbuhan dengan nama Latin Carica pepaya ini berasal dari kawasan di Amerika Tengah dan Meksiko bagian selatan yang beriklim tropis. Tanaman pepaya umumnya tumbuh tidak terlalu tinggi, hanya berkisar 5 meter hingga 10 meter. Bahkan pada beberapa jenis hanya tumbuh kurang dari 2 meter, namun telah berbuah. Batangnya memiliki cabang-cabang yang berjauhan. Daun pepaya tumbuh secara spiral dan teratur. Daunnya berukuran besar, yaitu sekitaran 50 cm sampai 70 cm. Bentuk daun pepaya menyerupai telapak tangan. Ukuran buah pepaya umumnya lebih besar dibanding buah-buah lainnya. Buah pepaya berbentuk oval memanjang dengan ukuran mencapai 15 cm hingga 45 cm dan diameter 10 sampai 30 cm. Berikut kami akan mengklasifikasikan tentang pohon kelor. Pohon kelor adalah tanaman yang bisa tumbuh dengan cepat, berumur panjang, berbunga sepanjang tahun, dan tahan kondisi panas ekstrim. Tanaman ini berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia Selatan. Tanaman ini umum digunakan untuk menjadi pangan dan obat di Indonesia. Kelor atau yang dalam bahasa Latin dikenal dengan nama Moringa olivera merupakan jenis tanaman tropis yang sangat mudah dikenali dari ukuran daun yang kecil. Tidak hanya itu, pohon kelor juga sangat mudah bertumbuh pada tanah yang bisa dikatakan tidak terlalu subur. Berikut kami akan mengklasifikasikan tentang hewan kucing. Kucing adalah salah satu hewan mamalia karnivora yang berasal dari keluarga Felidae. Habitat binatang lucu ini berada di darat dan umumnya berbaur dengan manusia sebagai hewan pelihara. Tak seperti tubuh anjing yang bentuknya beragam, kucing justru memiliki struktur tubuh yang hampir sama antara jenis satu dengan lainnya. Umumnya struktur tubuh kucing meliputi kucing lokal, ras ataupun liar, tidak memiliki perbedaan yang berarti. Kucing adalah hewan dengan bagian tubuh spektakuler, mulai dari organ fisik, bagian luar, hingga bagian dalam. Setiap jenis kucing mempunyai bentuk, warna, bulu, dan karakteristik yang khas. Bahkan setiap jenisnya memiliki wajah unik, mulai kucing berwajah datar hingga bulat. Baik, sekarang kami akan mengklasifikasikan hewan lalang.
Belalang adalah salah satu jenis hewan herbivora yang termasuk dalam ordo Orthoptera dengan famili Acrididae. Hewan ini memiliki 2 antena bagian kepala yang jauh lebih pendek dari bentuk tubuh. Belalang ini juga memiliki femur belakang yang panjang dan kuat sehingga dapat melompat dengan baik dan bahkan juga memiliki kebiasaan-kebiasaan mengeluarkan suara pada malam hari. Tubuh belalang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, dada, dan perut. Belalang juga memiliki 6 kaki bersendi, 2 padang sayap, dan 2 antena. Kaki belalang yang panjang digunakan untuk melompat, sedangkan kaki depan yang pendek digunakan untuk berjalan. Meskipun tidak memiliki telinga, belalang dapat mendengar. Alat pendengaran pada belalang disebut timpanum dan terletak pada abdomen dekat sayap. Baik, sekarang kami sedang mengamati hewan kambing. Hewan kambing ini merupakan hewan herbivora yang memakan rumput atau jenis tanaman lainnya. Biasanya warna bulunya berkisar antara putih, coklat, abu-abu, hitam, dan belang. Yang kami amati sekarang adalah kambing yang berwarna coklat. Umumnya kambing mempunyai janggut atau rambut di bagian bawah dagu. Memiliki 2 kaki belakang dan 2 kaki depan. Mata berwarna hitam di tengah, bagian samping berwarna kecoklatan. Ekor yang lebih pendek jika dibandingkan dengan biri-biri. Memiliki daun telinga yang panjang serta lebar. Baik, sekarang kami sedang melakukan observasi terhadap hewan siput atau bekicot. Bekicot merupakan hewan bertubuh lunak yang tidak memiliki tulang belakang. Tubuhnya dilindungi oleh cangkang dari bahan kapur yang kuat dan di dalamnya mengandung lapisan mutiara. Cangkang bekicot terpilih spiral dengan jumlah putaran 7. Bentuk cangkang fusiform, tidak memiliki tutup cangkang. Warna cangkang coklat dengan pola-pola garis gelap di permukaan. Baik teman-teman, sekarang kami akan mengklasifikasikan hewan capung. Capung sejatinya adalah hewan yang hidup di kawasan beriklim tropis. Karakteristik capung secara umum memiliki kepala besar dengan seperangkat mulut pengunyah, mata majemuk yang besar, 3 oselus, serta antena